Sebanyak lebih dari 140.000 rekening perbankan yang tidak aktif selama lebih dari 10 tahun ditemukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kondisi dorman. Jumlah dananya tidak sedikit, mencapai 428,6 miliar rupiah, dan sebagian besar belum diperbarui datanya oleh pemilik sah. Rekening dorman, menurut PPATK, semakin marak digunakan sebagai sarana kejahatan keuangan. Rekening yang tidak terpakai bisa jadi celah kejahatan. Mari jaga rekening kita, jaga Indonesia dari kejahatan keuangan, ujar PPATK dalam pernyataan resmi, Selasa, 29 Juli 2025. PPATK mengungkapkan, selama 5 tahun terakhir, pihaknya menemukan praktik jual beli rekening, penggunaan nama orang lain, nomine, hingga peretasan untuk menampung dana hasil tindak pidana. Kasus tersebut tidak hanya merugikan pemilik rekening, tetapi juga membahayakan integritas sistem keuangan nasional. Langkah penghentian sementara transaksi pada rekening dormant dilakukan pada 15 Mei 2025 berdasarkan data dari perbankan per Februari 2025. Tindakan ini bertujuan untuk mendorong verifikasi ulang oleh bank dan pemilik rekening. Dari analisis yang dilakukan sejak 2020, PPATK telah mengidentifikasi lebih dari 1 juta rekening yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Sebanyak 150.000 di antaranya terindikasi merupakan rekening nomine hasil pembelian ilegal atau peretasan. Bahkan, lebih dari 28.000 rekening diduga terkait praktik judi online, sementara sekitar 50.000 lainnya tidak memiliki aktivitas sebelum dialiri dana ilegal. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengatakan persoalan judi online saat ini tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan konvensional. Perlu sinergi kuat antara regulator dan pelaku industri untuk menutup celah penyalahgunaan teknologi keuangan. Upaya-upaya ini bisa memperkuat integritas ekosistem digital dan mempersempit celah penyalahgunaan teknologi keuangan oleh pihak tidak bertanggung jawab, ujar Ivan dalam keterangannya, Rabu, 30 Juli 2025. Ia menyoroti bahwa inovasi teknologi keuangan yang semula ditujukan untuk memudahkan hidup masyarakat kini menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah penyalahgunaan dompet digital untuk menjalankan praktik judi online ilegal. Sebagai bentuk pencegahan, PPATK menggulirkan inisiatif nasional bertajuk Sinergi dan Kolaborasi Menjaga Ekosistem Keuangan Digital. Inisiatif ini menjadi bagian dari Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Gernas APO-PPT, yang didukung oleh Komdigi, Bank Indonesia, BEI, Kemenkopolhukam, asosiasi, akademisi, dan media. PPATK menekankan bahwa penguatan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat merupakan kunci dalam menjaga ekosistem digital yang sehat, aman, dan bebas dari kejahatan siber seperti judi online. PPATK juga mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara transaksi pada sejumlah rekening pasif dormant sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan sistem keuangan nasional dari penyalahgunaan rekening untuk aktivitas kriminal. Rekening dormant sendiri adalah rekening tabungan atau giro yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. Namun, hasil temuan PPATK menunjukkan bahwa rekening-rekening semacam ini kerap disalahgunakan untuk transaksi ilegal seperti pencucian uang, penipuan daring, perdagangan narkotika, hingga penampungan hasil perjudian online. PPATK juga menyoroti penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial. Sebanyak 10 juta rekening penerima bansos tidak aktif lebih dari 3 tahun, dengan total dana mengendap mencapai 2,1 triliun rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran. Tak hanya milik individu, rekening milik lembaga pemerintah pun ditemukan dalam kondisi dormant. PPATK mencatat lebih dari 2.000 rekening instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran yang tak aktif, dengan total dana sekitar 500 miliar rupiah. Padahal, secara fungsional rekening ini seharusnya aktif dan terpantau. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi merugikan negara dan memperbesar risiko penyimpangan anggaran. PPATK meminta perbankan segera melakukan verifikasi data nasabah dan mendorong pemilik rekening melakukan pengkinian data. Tindakan ini menjadi bagian dari kewajiban implementasi prinsip Know Your Customer, KYC, dan Customer Due Diligence, CDD. PPATK menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak masyarakat menjadi prioritas. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk segera merespons jika menerima notifikasi bahwa rekeningnya masuk kategori dormant.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.